Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya ketika Anies Caimin ya hari ini jalan sehat yaitu di Malang ya. Bahkan ya ini gimana begitu kan dalam artian kok masih katanya begitu. Katanya surveinya di urutan ketiga begitu. Tetapi ya yang nyambut Anies Caimin luar biasa loh begitu ya. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan lembaga survei hari ini begitu kan ya memainkan peran di situ begitu seolah-olah ya Anies Baswedan diletakkan nomor buncit tapi fakta di lapangan yaitu ya bisa saja lebih begitu kan. Bahkan ya disambut 400.000 orang begitu kan ya ketika Anies Caimin ya berada atau jalan sehat di Kota Malang di situ begitu ya. Bayangkan. Ini di Malang, Jawa Timur pagi ini Minggu 8 Oktober 2023 sekali lagi ya. Ini bukan di Makassar tapi di Malang, Jawa Timur hari ini. Lihatlah para pendukung Anies ya, Anies Caimin ya di situ turun ke jalan untuk kegiatan jalan sehat. Bayangkan begitu ya. Begitu meriahnya luar biasa di situ begitu, dan bahkan mungkin para buzzer ya, para cebong di situ, para lembaga survei mungkin agak panik melihat situasi dan kondisi hari ini. Bagaimana Anies Caimin disambut di berbagai kota, setidaknya 400.000 orang, bayangkan begitu. Ini loh bukan di Makassar begitu kan ya, ini bukan di Makassar begitu, tapi di Malang Raya begitu. Menyambut Anies Caimin, katanya di Jawa Timur lembaga surveinya begitu kan ya, mengatakan bahwa Caimin dan Anies Baswedan di urutan ketiga, paling buncit dan paling terendah, 12% katanya. Kok yang menyambut ini gimana begitu kan? 200 400.000 orang itu apakah ini termasuk 2% ya atau 14% masuk dalam kategori itu begitu kan. Ini begitu luar biasa begitu kan ya. Menggaungkan bersolawat di situ menunjukkan bahwa betapa Anies Caimin ini sungguh diminati begitu kan ya. Apalagi di Jawa Timur ini kan masih tidak seberapa begitu. Ini kan masih di Malang begitu kan ya. Bayangkan ya di kota Malang saja sudah 400.000, apalagi kalau gabung menjadi ya se-Jawa Timur begitu kan. Bayangkan begitu dan dibandingkan dengan Pak Ganjar yang kemudian yang melakukan jalan sehat juga, yang hadiahnya juga ya sepeda motor begitu ya. Terus kemudian yang berada di kota Surabaya, ya pada ujung-ujungnya mereka sepi kok begitu kan ya. Anies Baswedan saja jalan sehat saja di kota Malang saja begitu kan ya, hampir 400.000 ya. Bayangkan dalam kata penitia itu 400.000 orang, bayangkan begitu. Jadi artinya apa? Artinya lembaga-lembaga survei hari ini bisa saja mereka itu adalah ya dibayar ya untuk menggaungkan bagaimana ya secara real di masyarakat itu bahwa Anies Caimin sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa di situ begitu. Bayangkan, ini bukan di Makassar loh begitu kan ya, bukan di mana-mana begitu kan, tetapi hanya di ya Malang saja begitu, di kota Malang saja begitu ya. Bahkan dalam catatan kami begitu, kenapa Anies Caimin begitu kan ketika berada di bawah atau turun ke bawah selalu menampilkan bahwa banyak orang di situ begitu. Padahal ini sama, ya jalan sehat. Pak Ganjar juga sama di Surabaya jalan sehat. Tapi ujung-ujungnya kok sepi banget juga begitu kan ya. Dalam artian bahwa dibandingkan Ganjar dengan Anies Baswedan ketika turun ke lapangan dengan hadiah yang sama, Anies Baswedan itu luar biasa membludak di situ begitu. Sedangkan Pak Ganjar kemarin di Surabaya ya sepi banget. Jadi apa fakta sebenarnya begitu? Jangan-jangan ya dalam lembaga survei itu bisa saja Anies Caimin ini di urutan pertama begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita lihat saja bahwa sebuah realitas ya dan perkembangan hari ini bahwa ketika di Makassar 1 juta orang, ketika di Malang ya kedua kalinya ini begitu kan ya. Itu 400.000 orang. Kita tunggu saja 15 Oktober yang ada di Sidoarjo begitu kan ya. Bahkan ini menjadi fantastis yang sangat luar biasa karena di Sidoarjo itulah sudah lumbungnya PKB begitu kan ya. Ini tidak seberapa begitu kan ya. Ini masih kita tunggu saja begitu. Bahkan hal-hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa kemenangan Anies Caimin itu bisa saja ya menang ya mutlak begitu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu. Bayangkan ya, ini bukan di
Makassar begitu. Ini kedua kalinya begitu ketika Anies Baswedan ikut jalan sehat di situ begitu ya. Ya diperkirakan 400.000 orang begitu ya, setengah juta lah begitu. Anggaplah seperti itu begitu. Dalam artian ini menjadi momen yang paling sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya begitu kan ya, Anies Caimin ini di masyarakat ya, bayangkan di masyarakat itu sudah diminati seperti ini begitu kan ya. Kalau janganlah berbicara tentang lembaga survei, mungkin lembaga survei akan sakit hati mereka begitu ya. Sakit hati atau jangan-jangan sudah jantungan mereka begitu ya. Melihat ya Anies Caimin antusiasme ya yang sangat luar biasa begitu ya. Ini sambutan warga Malang luar biasa. Pesan Amin, Anies Muhaimin didambakan menjadi pemimpin Republik ini di 2024. Wow, sangat luar biasa begitu. Tetapi inilah hal-hal yang kemudian mengapa masyarakat antusiasmenya sangat luar biasa begitu ya ketika melihat Anies Caimin itu berada di bawah begitu. Bahkan lembaga-lembaga survei, para cebong dan buzzer sudah mulai agak panik, mulai agak kepanasan ya, mulai agak jantungan melihat bagaimana situasi dan kondisi Anies Caimin hari ini begitu. Sangat memukau begitu ya. Bahkan di downgrade oleh lembaga survei begitu kan. Tapi bukti nyata Anies Caimin sangat luar biasa loh begitu. Bahkan ada berita yang cukup menarik ini. Anies Muhaimin bakal sapa warga Malang lewat jalan sehat bareng Amin ya. Ini mari kita baca ya siapa saja yang tergabung dalam itu begitu ya. Jalan sehat ya bareng Anies Caimin begitu ya bakal meriah Kota Malang. Kegiatan yang rencananya dihadiri oleh pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal dilaksanakan di Jalan Simpang Balapan Kota Malang. Bahkan di satu sisi lain itu ada kegiatan ya gerak jalan pasangan Amin akan melakukan orasi kebangsaan ya sebagai calon ya presiden capres dan wakil presiden cawapres ya pemilu di 2024 mendatang. Bahwa perwakilan penyelenggara atas Anas Motakin mengatakan penyelenggaraan jalan sehat bareng Amin di Kota Malang ini bertujuan untuk menyambut hangat pasangan Amin sebagai satu-satunya pasangan yang sah sebagai ya segera ya daftar ke KPU menuju di 2024. Jelas mereka begitu. 19 Oktober dia akan mendaftar paling pagi. Pertama kali begitu kan. Artinya apa? 9 hari lagi kita punya calon yang pasti dan real di situ. Bukan kaleng-kaleng begitu kan ya. 19 Oktober kita sudah punya pasangan calon Anies Caimin di situ. Sudah sah terdaftar di KPU. Sedangkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih sibuk cari sana sini begitu kan ya. Mau berdaftar sana sini masih memikirkan sana sini begitu kan. Atau jangan-jangan menjadi gejolak dalam koalisi mereka begitu. Ingat, partai besar itu ketika koalisi gemuk di situ belum mencerminkan ya bahwa dorongan siapa yang harus menjadi cawapres. Dia akan menjadi spekulasi dan bahkan agak memanas mereka begitu. Bayangkan, kita tunggu saja bagaimana P3 dengan PDIP yang kemudian disodorkan Pak Sandi menjadi wakil, akhirnya menjadi yang lain. P3 agak enggan di situ begitu ya. Bahkan nanti akan terbongkar siapa sosok cawapres dari dari mereka begitu kan ya, karena pada hakikatnya kita tahu lah. Yang paling sah hari ini yaitu adalah Anies Caimin begitu kan ya. Bahkan pemilihan ini pendaftaran ke KPU tanggal 19 Oktober. 9 hari lagi Anies Baswedan dan Caimin akan mendaftar ke KPU sebagai pasangan yang sah ya di situ. Pemilihan ya kegiatan ini jalan sehat ya ini karena sesuai dengan arahan paslon Amin yang ingin menunjukkan kegiatan gembira jelang pesta demokrasi. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa kegiatan ini tentunya dukung oleh banyak pihak, mulai dari Amin, Malang Raya Bersatu, ya, Ngalam Milenial Amin, ya, Kop Barisan Anies, Relawan Muhaimin Iskandar, itu berkumpul di situ. Bukan hanya jalan sehat ya, kegiatan ya tersebut juga penuh hadiah seperti door prize ya, ada mobil listrik, motor listrik di situ begitu, ada mesin cuci, kipas angin dan sebagainya begitu kan ya. Bagi masyarakat yang sudah datang di situ bukan seperti itu begitu kan ya. Bahkan ada yang salah satu yang kemudian tanya kepada saya begitu kan ya. Saya datang itu bukan semerta hanya ingin mendapatkan hadiah, tidak. Karena kecintaan, karena sudah srek begitu ya. Ibaratkan orang sudah jatuh cinta, jangankan di luar pulau begitu kan ya. Bahkan lautan pun ya bisa diserbangi begitu kan. Artinya apa? Artinya melihat dari hal inilah yang kemudian masyarakat sudah menentukan pilihan kepada Anies Caimin di situ begitu kan ya, untuk menjadi salah satu calon presiden. Dan bahkan ya
dengan adanya hadiah-hadiah seperti itu tidak begitu menarik sebenarnya begitu. Tapi kenapa masyarakat masih datang di situ? Karena ingin rasa cintanya kepada Anies Caimin ya. Orang masyarakat ya pasti menanyakan seperti itu begitu. Ya di satu sisi ada hadiahnya sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Bahkan menurut saya pribadi ya sah-sah aja sebenarnya orang berspekulasi apapun begitu, apalagi terhadap lembaga survei yang ada selama ini begitu kan. Banyak lembaga-lembaga survei yang kemudian ya Anies Baswedan ini di nomor buncit begitu kan. Tapi faktanya di lapangan ya itu bisa saja nomor satu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.